Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi kita yang pertama untuk kelas 12. Materi kita yang pertama adalah mengkritisi informasi tentang tokoh. Ada beberapa bagian yang dapat kita kupas. Yang pertama adalah mencermati informasi tentang tokoh itu sendiri, kemudian mencari informasi dari ensiklopedia menggunakan kata-kata khusus, menimbang informasi valid, memahami tata tulis atau ejaan di dalam kalimat, mendesain kiprah seorang tokoh, menulis narasi dan deskripsi, kemudian menyajikan informasi dalam infografik. Kemudian sebagai pendalaman, kalian dapat membuat jurnal membaca dan melakukan refleksi. Itulah materi kita yang akan kita pelajari pada tema mengkritisi informasi tentang tokoh. Kemudian mencermati informasi tentang tokoh dapat kita artikan, yaitu informasi sendiri adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi suatu yang mudah dimengerti dan mudah dan bermanfaat bagi penerimanya. Itulah informasi. Kemudian fungsinya informasi itu untuk apa? Yang pertama adalah menjadi sumber pengetahuan baru, menghapus ketidakpastian, sebagai media hiburan, sebagai sumber berita, untuk sosialisasi kebijakan, untuk mempengaruhi khalayak, menyatukan pendapat. Kemudian kalau kita bagi jenis-jenis informasi tersebut dapat dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu informasi faktual, informasi opini, dan informasi deskriptif. Informasi faktual yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi opini atau konsep yaitu informasi yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang tentang suatu hal. Informasi deskriptif yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai suatu hal. Kemudian jenis-jenis informasi berdasarkan kegunaannya, yaitu informasi yang menambah pengetahuan, yaitu informasi yang isinya mampu menambah pengetahuan baru. Informasi berdasarkan penyajiannya, yaitu informasi yang disampaikan dalam bentuk seperti artikel, gambar, audio, atau mungkin video. Kemudian kalau kita cari lebih lanjut atau kita pelajari lebih lanjut, sifat informasi itu yaitu kemudahan, kecepatan, kemudian luas, lengkapnya, ketelitian, kecocokan, ketepatan waktu, kejelasan, keluasan dalam dapat dibuktikan dan tidak ada prasangka, dapat diukur, dan lainnya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu membaca. Salah satu jenis membaca adalah membaca cepat. Membaca cepat ini sebuah teknik atau metode yang digunakan untuk mengefektifkan waktu membaca dan sekaligus dapat memahami bacaan dengan baik. Normal orang dewasa dapat membaca dengan kecepatan 200 sampai 230 kata per menit. Nanti dapat Anda coba seberapa banyak Anda membaca per menitnya. Kemudian teknik membaca cepat ini ada dua, yaitu membaca sekilas atau skimming dan membaca pinde atau scanning. Membaca skimming atau membaca sekilas adalah teknik membaca sekilas yang digunakan untuk mengetahui garis besar inti sebuah tulisan.
Misalnya memitopik atau teras tulisan dengan kita dapat menguji dengan kata calnya adik Simba. Kemudian membaca pinde atau scanning, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara meloncat-loncat langsung, misalnya langsung bagian akhir atau bagian tengah. Dapat juga kita menggunakan istilah yaitu membaca dengan infografik. Nah, ini. Kemudian kalau kita mencari informasi, ini dapat kita mencari informasi dari berbagai macam jenis. Salah satu yang terkenal yaitu kita adalah dapat membuka informasi atau mencari informasi dari ensiklopedia. Ensiklopedia itu sendiri adalah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau bidang tertentu. Jenis ensiklopedia umum atau nasional, jenis ensiklopedia khusus atau subjek, ensiklopedia internasional atau universal, ensiklopedia online atau Wikipedia. Nah, ini dapat Anda coba dicari di yang online ini, misalnya melalui HP Anda. Kemudian mengapa kita perlu mencari kata-kata? Ya, tentunya kita dapat menggunakan kata tersebut. Nah, kata yang bersifat khusus yaitu namanya kata khusus. Ya, pembahasan selanjutnya adalah menggunakan kata khusus. Nah, kata khusus ini dapat kita cari dalam kamus. Ya. Kamus itu sendiri adalah buku acuan membuat kata atau ungkapan yang bisa disusun sesuai dengan abjad. Nah, sebagai berikut keterangan tentang makna, pemakaian, atau mungkin terjemahan. Berdasarkan pengguna, kamus itu dapat dibagi, jadi penggunanya, kamus Eka Bahasa, kamus satu bahasa. Jadi kamus, misalnya kata dihasilkan dalam bahasa Indonesia, maka artinya dalam bahasa Indonesia. Kemudian kamus dwibahasa, misalnya kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, kemudian kamus aneka bahasa, ini 3 bahasa atau lebih. Nah, ini digunakan untuk orang-orang yang sudah kalau ingin melakukan penerjemahan berbagai macam bahasa. Kemudian informasi itu tentunya belum tentu valid. Karena itu sebuah informasi perlu kita timbang. Menimbang informasi yang valid itu seperti apa? Nah, informasi sendiri dapat diartikan informasi adalah suatu yang sangat berharga sehingga banyak orang yang bekerja mengelola informasi. Infografik adalah kumpulan visualisasi grafik dan sedikit teks. Jadi ini semacam ringkasan. Kemudian kalau kita pelajari lebih jauh, nanti di belakang kita akan mempelajari infografik. Nah, ini secara garis besar, jenis infografik adalah infografik statistik, infografik daftar, infografik lini masa, infografik geografik, infografik perbandingan, infografik flowchart atau infografik tentang perkembangan. Kemudian caranya bagaimana cara membuat infografik? Yang pertama tentukan audiens. Jadi siapa yang akan membaca infografikmu tadi. Tetapkan tujuan, lalu pilih infografik yang tepat. Kumpulkan informasi, kemudian desain infografikmu. Nah, desainnya bagiannya seperti apa? Nah, ini sesuai dengan kemampuannya. Kemudian memahami tata cara ejaan di dalam kalimat. Nah, penggunaan tanda baca. Tanda baca itu apa? Penggunaan tanda baca titik, tanda petik, tanda tanya, tanda seru, dan lainnya. Misalkan ini tanda petik ya, tanya dia. Kau dengar bunyi kring-kring tadi, nah misalkan gitu. Itu kan yang huruf kapitalnya
itu penggunaan tanda tik, ya, kata huruf T dan kau, itu menggunakan tanda petik, titik koma, petik ini. Kemudian penulisan judul bagaimana? Judul antologi puisi ditulis dengan huruf italik misalnya. Nah, kemudian kalau kita mendiskusikan kiprah seorang tokoh, kita perlu melakukan diskusi. Diskusi adalah percakapan ilmiah responsif berisikan pertukaran pendapat. Jenis diskusi dapat berupa diskusi resmi, formal, diskusi tidak resmi. Bahan diskusi dapat bersumber dari informasi, pengetahuan, atau mungkin pengalaman. Kemudian ini pembahasan tentang menulis narasi. Ya, ini materi yang keberapa tadi? Menulis narasi dan deskripsi. Narasi di sini adalah dalam bentuk sinopsis. Bentuk tulisan sinopsis adalah naratif atau kisahan. Jadi kata sinopsis berarti kata Yunani. Ya. Kemudian deskripsi adalah jenis tulisan menggambarkan suatu objek berdasarkan sesuatu yang diamati, dibaca. Kemudian berikutnya materi kita yang terakhir yaitu menyajikan informasi dalam infografik. Infografik ini jadi di atas tadi sudah, yaitu referensi visual, data, ilmu pengetahuan secara grafis. Tujuan dari infografis dapat menjadi 3, yaitu menginformasikan, menghibur, atau mempersuasi audiens sehingga audiens memberi perhatian, menyempatkan untuk membaca, menyimpulkan, kemudian melakukan aksi sesuai dengan apa yang ada dalam infografis. Itulah kegiatan kita, materi kita secara global. Nanti secara detail akan kita bahas per subtema tadi. Demikian kegiatan kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.